welcome back to the Kim Show. Kaget ya. Akhirnya ya kan, setelah aku mencutikan diri karena ditabrak orang dari belakang yang kemarin heboh, sekarang Kim Show balik lagi bersama dengan bintang tamu aku yang ganteng luar biasa. Terus namanya mencuat-cuat melambung tinggi ke angkasa. Terus tiba-tiba hilang. Terus naik lagi. Terus tiba-tiba di Hotel Rodeo, nggak tahu kenapa. Terus tiba-tiba turun lagi, terus tiba-tiba beng lagi. Siapa sih dia? Galih Ginanjar. Halo, Hai, Galih, apa kabar? Baik, Ganteng ya. baik. Aduh, kayak kesemutan gitu langsung. Gimana? Sehat? Baik. Sehat dong, Galih sehat. Alhamdulillah sehat. Sibuk apa Galih sekarang? Ya sekarang sih lagi sibuk kerja kantoran yang pertama. Tetap sih kalau syuting iya, lagi nunggu sinetron aku sampai sekarang belum tayang-tayang sih, itu aja sih. Stripping. Rencana sih buat stripping. Oh gitu. Kerja kantoran kerja di apa? Di IO. Oh, IO. Bareng teman gabungan. Oh, gabungan gitu. Luar biasa ya, bisa-bisanya loh. Tapi stripping udah promo yang sinetron itu. Udah syuting episode 1, 2, terus juga udah mulai di stasiun TV, tinggal nunggu jadwal tayangnya aja. Oh gitu, ya udah. Jadi gini Gali, ini sebelum kita lanjut ke topik berikutnya ada yang mau lewat. Udah biasa pokoknya di sini artikel. Nih kita lihat artikelnya. Rindu dengan King Faas. Galih Ginanjar unggah kalimat mengharukan. Netizen bilang nasi sudah menjadi bubur. Itu artikel itu betul Gali. Mau tahu tuh pesannya apa sih sebenarnya di balik. Jadi gini ya. Jadi gini. Aku juga bingung gitu kan dengan diriku sendiri. Kenapa? Karena sudah capek, udah sempet sih frustasi gitu, sempat frustasi. Bahkan saya pernah di suatu malam itu gue bingung gitu, dimana gue tuh cuma bilang begini ya Allah, aku serahkan hidupku kepada Engkau, karena Engkaulah yang menciptakan aku, karena Engkau adalah pembimbing aku. Terus juga aku juga nggak tahu harus bagaimana, harus menyikapinya seperti apa, karena aku kangen dengan anakku, tapi aku juga nggak tahu harus seperti apa. Kalau memang hidupku ini adalah milikmu, aku serahkan kepadamu, tapi kalau memang hidupku ini punyaku, mungkin aku akan renggut hidupku. Jadi pada malam itu aku berbicara seperti itu. Karena di satu sisi udah capek, udah frustasi gitu loh. Mencoba menjadi ayah yang bertanggung jawab ingin, tapi untuk ketemu belum ada kesempatan, dan itu sampai sekarang belum kesampaian gitu kan. Sampai detik ini belum pernah ketemu lagi? Belum, karena aku dari diri aku juga, bukannya aku nggak mau datang ke rumahnya, bukannya aku nggak mau langsung datang gitu, tapi aku pingin dapat izin, minimal ada ucapan silahkan kalau mau ke rumah kapan gitu. Berarti memang belum dapat izin dari sananya? Belum dapat kabar, karena kenapa aku harus nunggu izin dulu, karena tuh kemarin kan aku sudah melakukan kesalahan yang terbesar dalam hidup aku, yaitu dengan memberikan komentar negatif terhadap ibu dari anakku kan. Jadi dari situ mungkin aku juga tahu kondisi psikologisnya, baik virus ataupun Fas. Tapi kalau dapat izin kan, Fas udah disiapin. Nih Dede mau ketemu, udah siap belum Fas? Gitu. Karena gue juga nggak mau begitu gue nyampe ke sana gitu kan, tiba-tiba Fas juga nggak mau ketemu sama aku, tiba-tiba Fasnya lagi ataupun shock lagi kan, itu malah jadi beban buat aku. Jadi sampai sekarang aku tidak lelah untuk menunggu kapan saatnya tiba, aku datang. Tapi kan apa nggak misalnya lebih baik langsung lo temuin aja Gal? Karena kalau misalnya lu di sini nunggu, di sana nggak ngabarin. Tapi kalau ternyata di sananya nunggu jadi saling tunggu-tungguan kan kita nggak tahu. Ya tapi kan aku udah coba DM ke Instagramnya Virus ataupun ke Instagramnya Nggak ada Fas. respon? Belum ada respon. Tapi kan Tiban kali say DM-nya. ya bisa. Tapi dari situ juga gini loh, dari situ pengen jawabannya itu yang benar-benar sok ke rumah, karena biar Fasnya siap gitu. Karena kan siapa sih yang nggak mau gitu kan. Kemarin aku udah melakukan omongan, banyak sih omongan ya. Yang pertama gara-gara aku bilang ya udah kalau
Fas itu anak aku, tes DNA lah gitu. Itu sebenarnya ucapan itu nggak boleh aku keluarkan karena aku tahu kalau itu anak aku gitu kan. Jadi dosa-dosa yang lama itu kan. Tapi kamu tahu itu anak kamu, tapi kamu nyebutin gitu. Iya, karena waktu Kayak itu teman gua kasusnya kan. karena pasti teman lu juga ada perseteruan nih antara Mending lu ketahuan orang hidup yang satu udah mati. gitu. Jadi dari situ gitu. Jadi dari ego kita masing-masing pas ketemu juga di sebuah acara pada saat itu kan aku datang sebagai tamu undangan, dia juga datang sebagai tamu undangan, ada Fas tapi karena kita punya ego, dia juga punya ego pada saat itu sampai akhirnya aku nggak menyapa anakku sendiri, padahal di situ kangen banget dan itu yang gue sesalin. Coba kalau pada saat itu gue sapa mungkin selesai dan gue juga nggak masuk penjara. Tapi enggak lah, namanya bapak mah nggak ada bekas bapak bekas anak kan. Kalau menurut gue sih saran gue nih, apalagi nih The Kim Show kan udah ditonton dari segala umat, segala rakyat, segala penjuru. Pasti nanti nonton nih anak-anaknya di rumah. Fas, halo, temuin ya nih papa kamu kangen loh sama kamu. Pasti kan nanti dia lihat. Iya, Gitu. pengennya sih gitu, pengennya sih ada jawaban. Jadi biar Fas juga udah kuat gitu mau ketemu sama aku. Pastilah, harusnya ibunya nanti yang bisa ngasih arahan. Nanti aku tag deh ibunya di tayangan ini ya. Dan ini ada sesuatu yang sangat mengharukan yang dibuat langsung sama kamu kan. Kayaknya kalau aku yang harus membaca itu kayak nggak dapet gal feel-nya. Pasti tidak akan dapat karena beda feel-nya antara kamu dan aku ya. Kecuali kita bersatu, mau nggak? Coba bersatu. Jadi puisi ini dibikin pas aku tadi ngucapin tadi ya aku bilang ya Tuhan, kalau emang ini hidupku ada punya Engkau, tunjukkanlah Oh, yang jalan. pas di malam itu ya berarti. Nah dari situ aku coba buka Instagram, ya ini keluarlah puisinya. Akhirnya keluarlah kata-kata ini. Coba dibacakan. King Fas, kamu bukan rajaku, bukan juga prabuku. Maaf sayang, kamu adalah darah dagingku yang sangat mirip dengan wajahku. Maafkanlah sayang, sampaikanlah bisikan hatiku kepada mamimu. Dedi mohon maaf yang setulus-tulusnya atas dosa yang pernah Dedi lakukan, sehingga kamu jauh dari aku. Melalui goresan tanganku, ku bisikan juga pesan, sayangilah ayah sambungmu, karena dia telah menyayangimu dengan tulus, membuat aku salut dan bangga dengannya. Karena sesungguhnya dialah pria yang baik. Sangat sayang juga dengan mamimu. Akhir kata, terimalah peluk cium dari Dedi. Semoga kamu menjadi anak yang soleh seperti ibumu. Ya ampun, terharu ya. Sampai segitu kangennya berarti ya, Gal. Ya pastilah kangen. Astagfirullahaladzim. Gua sampai ini aku kasih tisu. Thank you. Iya. Soalnya ini goceng. Enggak apa-apa. Itu berarti malah family man dong. Laki-laki meneteskan air mata untuk anaknya, untuk keluarganya yang udah notabene jelas nih udah pisah, tapi masih meneteskan air mata. Itu berarti air mata berharga, Gal. Lebih berharga air mata lu buat anak lu daripada diamond gua yang 1 karat ini, Gal. Minum dulu deh biar. Ya sebenarnya sih, dulu, gue tuh nangis begini tuh bukan karena kangen juga sih, inget dosa gue gitu. Kenapa sih gue waktu itu kalau misalnya gue langsung ketemu ataupun langsung ngomong empat mata gitu dengan ibunya, nggak akan terjadi kayak begini. Malah gue pada saat itu dengan jalan yang salah, terus terlalu dengar omongan orang yang istilahnya pihak ketiga yang ngomporin gitu, terus juga dari artikel berita gitu kan, ternyata virus seperti ini gitu ngomongin gua, akhirnya guanya juga kemakan panas ya. Yang diuntungkan kan pihak ketiga, yang rugi gua gitu. Pasti ada yang diuntungkan dan dirugikan. Itu kok bisa mirip ya kejadiannya sama case yang sekarang terjadi lagi heboh nih sama temen gue. Pihak ketiga kan ada lontong, dah pokoknya repot deh. Karena sekarang perceraian yang terjadi. Mirip kan? Mirip sih. Tapi ini kan orang juga akhirnya pada kepo, Gal. Kenapa sih kok lu baru nongolnya sekarang gitu, baru menyatakan rindu ke anak lu sekarang? Kemarin tuh kayak kemana aja? Sebenarnya kan bisa ngomong dari kemarin, kenapa baru akhir-akhir ini? Ya itulah tadi, sempat beberapa bulan, 5 bulan ke belakang itu gue tuh nggak pernah posting IG gitu, 4 bulan. Baru kemarin gue posting lagi, baru kemarin gue aktif lagi, dan yang gue aktifin juga bukan kegiatan gue, tapi rasa kangen gitu, yang benar-benar gue juga udah nggak bisa nahan gitu. Gue mau teriak kemana, gue minta bantuan juga udah gue upayakan, bahkan gue nyari nomor telepon Sony, gue juga masih nunggu dari orang itu nomor teleponnya. Jadi ya cuman lewat
sosial media gue aja. Iya sih benar, karena sekarang sosial media bisa bring something to the world. Mudah-mudahan Pasti gitu sih. bisa bisa jadi penyambung lah supaya gue dapat kabar gitu. Iya benar. Terharu ya aku, ya ampun. Aku sampai biasanya aktif banget jumpalitan ini, sekarang kayaknya nggak bisa deh gue. Ada artikel lagi, Gal yang mau lewat, boleh nggak lewat? Boleh. Oke. Gali Ginanjar tuai sorotan usai menyebut wajah King Fahz mirip dirinya. Bagaimana tanggapannya? Ya, kalau netizen kan pro dan kontra ya. Apalagi gue kemarin kan sempat jadi orang yang pesakitkan gitu kan kemarin. Ya gue terima sih, karena silahkan kalian menghujat gitu, karena itu buah dari omongan gue juga sih, buah dari kelakuan gue kemarin. Jadi ya silahkan, kalau emang itu mau menghujat ya nggak apa-apa, ataupun ngasih semangat ya alhamdulillah sih. Jadi gue nggak mempermasalahkan itu. Jadi nggak sakit hati dengan adanya cap seperti itu dari netizen? Gue lebih sakit hati dengan kelakuan gue gitu. Akhirnya sakit hati sama diri sendiri ya, karena apa perbuatan lo jadi nggak bisa ketemu anak kan? Iya. Tapi nggak, gue yakin deh nanti nih, lihat ya, bismillah, abis tayangan ini keluar kan ditonton tuh sama ibu dari anak itu. Ya mudah-mudahan sih. Gitu. Nanti aku bantu tag juga kok. Oh iya, terima aku tag kasih. nanti ke ibunya, anaknya ke bapak sambungnya gitu. Aduh, agak sedikit nyesek ya dada kalau udah masalah keluarga. Gue tuh agak gimana gitu kan. Aku juga soalnya hampir jadi anak terbuang Gal karena ngondek. Jadi nih untuk ngebuktiin sama netizen beneran mirip apa enggak ya, kita buktikan bersama di sini. Kita lihat ada tayangan nih, ada foto-foto. Itu tuh waktu ulang tahun. Ini, yang ini? Itu waktu pertama kali dia dibawa ke supermarket. Dan dia tuh nggak bisa lepas dari itu tuh, dari apa Troli. namanya? Bukan. Selimutnya warna biru. Oh, ada selimutnya ini. Jadi gua tuh beli selimut itu tuh 3. Dia nggak mau ganti warna, dia pengennya warna itu. Jadi akhirnya punya 3 selimut Punya yang 3 sama. selimut yang sama. Ini yang tengah Yang tengah itu terakhir ulang tahun sama gue. umur berapa tuh? Ulang tahun ke berapa? Umur Nggak jauh ya dari yang sini? umur 3 tahun itu. Karena pada saat itu kan yang tengah itu udah cerai sih aku sama Virus. Dan sebelum aku datang Fahz itu nangis. Nah itu pas aku angkat, ya kan aku gendong, dia udah nggak nangis lagi. Nah yang sini, yang sekarang nih? Ya itu yang sekarang. Umur berapa berarti sekarang? Sekarang sih mau 10 tahun. Oh, mau 10 tahun Mau sekarang. 10 tahun. Tapi itu lu banget mukanya. Iya sih, banyak yang bilang begitu. Ini sih gue pribadi ya, ini mah lu banget, bibir aja bibir lu. Iyalah, gue Bibirnya bapaknya. bibir lu. Hidungnya juga. Matanya juga, alis Iya, juga. mata juga, hidung. Apanya mau dimiripin sama orang lain, Gal? Ya itu yang namanya netizen kan terserah Ya mereka. itulah. Gue aja kemarin dibilang mirip Kim Kardashian. Tapi gue ya gimana, namanya netizen balik lagi kan. Tapi emang gitu sih. Ada lagi nih Gal artikel. Iri lihat anaknya dengan Sony Septian, Gali Ginanjar sesali masa lalunya dengan Virus. Apakah itu benar Gal? Ya, gue irinya gini. Karena masa keemasan anak itu kan sampai dia kelas 6 SD. Karena disitulah waktu anak dengan orang tua itu komunikasi yang intens. Karena kalau udah dia naik ke SMP, mungkin dia bergelut dengan tugasnya ataupun dengan teman-temannya, udah nggak ada waktu. Kayak kita aja nih, gua sampai SD masih ngobrol tuh sama orang tua. Tapi nanti kalau udah SMP udah mulai tugas, apalagi udah punya pacar. SMA udah mulai jauh, kuliah apalagi ya kan. Nah, gua tuh iri dan cemburunya gua kehilangan masa itu. Oh, berarti kamu bener iri dan cemburu tapi karena masa-masa itu. Masa itu. Oke, berarti artinya ya wajar lah karena lu juga udah nggak bisa nemenin anak lu lagi Iya. kan. Harusnya itu sama lu tapi itu sama orang gitu ya. Sama orang. Ya sih paham. Ada videonya lagi nih Gal, untung bukan artikel. Ini ada video kedekatan Fahz dengan bapak sambungnya. Kita lihat ya. Ya ampun, sampai sedekat itu ya Gal. Jadi gimana tuh? Ada yang mau kamu sampaikan nggak? Apa tanggapannya? Itu deket banget, gue sih ngeliatnya itu deket ya, kayak ya berarti kalau menurut gue pribadi sih itu menjadi bapak sambung yang baik, karena nggak semua bapak sambung itu Betul. kayak bisa kayak dia Gal, karena kejadian sama teman gue balik lagi Gal. Betul. Bapak sambung tapi ngaku bapak kandung. Betul. Lalu gimana Gal? Jadi gini ya, kalau anak kecil itu kalau udah bisa menerima orang asing berarti dia udah nyaman. Ya.
tuh nyaman, terus dia merasa aman. Berarti kan Sony memberikan kenyamanan, keamanan, kasih sayang. Nah ini yang gue salut sama Sony ya. Kenapa? Karena rasa itu timbul kalau dia menyayangi seseorang dengan tulus. Benar. Jadi ya banyak banget sih yang ingin saya sampaikan sama Sony langsung. Yang pertama saya ngucapin terima kasih ya sudah merawat dan mendidik anak saya yang sangat-sangat sekarang ya sangat-sangat jauh banget dibanding dulu ya. Dari agamanya, dari penampilannya, dari semua. Yang kedua juga saya juga berterima kasih kepada Sony yang udah memberikan kasih sayang yang tulus, menjaga, mendidik. Itu sih. Luar biasa ya. Dalam hal ini gue nggak cemburu gitu, istilahnya dengan hubungan mereka. Cuman gue cemburunya yang tadi. Iya benar. Karena lu tidak bisa momennya bersama. nggak ada. Gitu. Harusnya ya karena gue ngebayangin sih harusnya itu lu yang ada di posisi itu tapi ini orang lain, gitu kan. Jadi lu cemburu karena kok dia bisa kenapa gue nggak gitu ya. Nggak apa-apa. Nanti semoga setelah acara ini kan Sony juga udah lihat nih, udah lihat tayangan, udah dengar isi hati lo. Ya semoga aja Sony juga bisa mengarahkan ibu dari anak lo dan juga anak lo untuk membuka hati dan pikirannya. Maksudnya apapun yang udah terjadi udahlah, mumpung masih sama-sama hidup kan, masih bisa saling memaafkan, itu akan lebih baik daripada nanti satunya misalnya tutup usia akan jadi fitnah, itu malah nggak bagus gitu. Ini ada artikel lagi Gal, mau lewat, boleh nggak sih? Boleh. Boleh ya sudah, kita kasih lewat ya. Sony Septian izinkan Galih Ginanjar temui King Fas A. Rafiq meski pernah minta anak di tes DNA. Kapan itu artikelnya kok gue baru lihat? Nah, lu aja baru lihat kan? Gue baru detik ini juga lihat kan. Enggak, kalau emang itu benar, coba besok gua coba DM Sony. Mudah-mudahan kalau misalnya kata Sony oke, ya gua datang dan gue juga datang nggak akan bawa media gitu. Kalau jangan dong. Nggak mau gua. Ya, jangan. Nggak Kalau mau. bisa out of record kan. Out of the record karena gue di dalam hal ini gue pernah bilang kalau FAS itu bukan jalur pansos gue. Betul. Gitu. Gue nggak mau. Gue pengen pansos dari gue aja. Bener loh, kenceng loh dari gue. Jadi terus maaf. Jadi ya coba nanti gue hubungin deh. Harus sih karena udah ada statement gitu, mungkin Sony update status kali ya. Biasanya kalau kayak gitu kan bisa jadi artikel, mungkin update status atau mungkin dia ada wawancara di mana terkait hal tersebut, akhirnya dia ada statement gitu ya, berarti kan dia sudah mengizinkan. Jadi lu gampang, ntar tinggal lu cari aja artikelnya di Google, tinggal lu DM ke Sony. Ini Son, lu udah ngizinin ya? Ya sudah, itu kan anak lu biar gimana pun. Gitu. Kalau pacar gimana Gal? Sekarang berarti ada pacar? Ada pacar atlet. Oh, atlet apa? Atlet karate. Oh ya ampun, bukan atlet tinju kan Gal? Bukan. Kirain agak canggung ya Gal, ini sepi banget kayak kuburan nenek gue, ampun. Ya habis gimana ya, ngomongin kerinduan itu gue juga kangen, jadi gimana ya, kalau gue ngomongin anak tuh udah. Iya benar. Pasti begini suasananya gitu. Iya. Gue juga merasa kok cengeng banget gitu. Walaupun gue istilahnya nggak nangis, tapi pasti gue ngomong pastilah berkaca-kaca karena gue udah capek gitu. Iyalah, lu capek lagi dengan nangis gue gitu. Gue aja miara anjing di rumah, dia sakit, gue nangisnya kayak apa, beneran. Apalagi ini anak bener, karena kalau gue mah udah nggak bisa gitu say. Tapi masih sama pacar yang atlet itu dong? Masih. Oh, udah sejauh apa hubungannya? Ya, udah ada rencana belum nih? Belum. Rencana sih insya Allah, aku udah bilang sama dia tahun ini kita menikah gitu. Tahun ini menikah? Tahun ini. Penyanyinya Kim Hot nggak? Oh ketawa. Gitu. Ya mudah-mudahan lah, karena kan gue juga lagi ingin naikin karir gue lewat sinetron sih. Mudah-mudahan sinetron ini jalan, ada rezekinya tahun ini bisa diwujudkan. Iya, gitu. amin. Semoga ya Gal. Semoga nggak ada hambatan lah karena semua jadi terhalang karena COVID juga kan pasti. Amin. Amin ya. Tapi ini bener nih artikel tadi nih. Gue penasaran. Karena kalau di Langit Entertain ngasih artikel tuh kita juga nggak mau disomasi orang, say. Jadi kita cross check dulu. Artikelnya ada. Artikel kalau lebih dari satu, minimal tuh ada 3 aja artikel di Google, pasti kita tayangin. Jadi kalau itu artinya sudah tervalidasi dong, ada 3 media berbeda yang menerbitkan artikel tersebut. Kalau misalnya cuma 1 kan bisa jadi itu misalnya akun gosip yang tidak bertanggung jawab. Yeah. Tapi ini lebih dari 3, artinya kan memang ada statement dari orang tersebut. Nanti coba Gali cari sendiri deh. Gali, Ginanjar, halo. Agak canggung ya saya. Agak gimana gitu kan. Ya udah pokoknya gue sih mendoakan yang terbaik. Tapi nggak apa-apa nanti pas ini video promonya tayang, nanti aku tag juga ke Virus sama ke siapa tadi? Sony ya, Bapak sambungnya. Nanti aku
tag juga barangkali nanti ngelihat dari aku kan. Amin, amin. Kalau kamu udah pasti nanti aku tag, biar nanti kamu pansosnya dari aku, jangan dari anak. Kalau anak kan nggak mungkin lu pansos. Kalau ke gue nanti pansos ya, nggak apa. Oke, kan lumayan ada orang cakep, gitu. Ya sudah. Coba deh lu ketawa deh dikit, gue mau dengar aja sekali. Nah. Astagfirullahaladzim. Soalnya gini Gal, biasanya itu gue rame. Cuma netizen tuh pada komentar, lu lihat di komentar episode sebelumnya. Ini krunya pada berisik ya. Jadi nggak fokus dengerin omongan bintang tamu sama hostnya. Akhirnya gini kita trial kan, sepi. Jadi guanya nggak enak, netizen lu jangan suka minta aneh-aneh deh netizen. Ini gue jadinya canggung sendiri, kampret lu pada. Ya udahlah ya. Gal, makasih banyak ya udah nyempetin waktu gue datang ke The Kim Show. Semoga nanti kita bisa ketemu lagi di next episode. Amin. Ya, atau mungkin aku bisa main sinetron bareng kamu. Tapi halus sih, gue udah yang ada di blacklist duluan saya sama TV karena alis gue. Semoga seluruh masalah cepat selesai. Amin, rezeki amin, makin amin. lancar. Amin, amin. Terus Itu diharapkan. hajatnya juga tersampai di tahun ini. Amin, Gal. amin, amin. Oke, guys, thank you for watching The Kim Show. Gal, sebenarnya gue mau pisah tapi agak berat gitu ya, say. Nggak apa-apa lah, tapi gue bisa. Udah dari tadi baju gue melorot mulu. Thank you for watching The Kim Show. See you on the next episode.